Baik, terima kasih. Nama saya Rahmat Sriwijaya. Sehari-hari sebagai dosen di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Namun dalam kesempatan ini saya juga sebagai Ketua Program International Student Mobility Awards atau ISMA sejak 2022. Sebelumnya tahun 2021 saya sebagai Wakil Ketua Program. Kegiatan mobilitas mahasiswa itu menjadi sangat penting dan kemudian dengan adanya ISMA ini ada satu sebenarnya bagi saya sebuah mimpi bisa mendapatkan fasilitas untuk mewujudkan ide bagaimana sebenarnya mendorong para generasi muda kita yang pintar-pintar itu juga mempunyai kesempatan untuk bisa mempunyai pengalaman di luar negeri. Nah, konteks ISMA ini akan sangat luar biasa sekali karena kita bisa mendorong mahasiswa untuk belajar di kampus terbaik di dunia dan juga kita bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa pintar dari Indonesia dari seluruh Indonesia. Luar biasa sekali. Yang dulu saya mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan itu. Dan kita bisa melihat bahwa dengan adanya mahasiswa itu bisa keluar negeri, mereka mempunyai nilai tambah yang luar biasa. Pertama, mungkin awalnya tadi tidak bisa komunikasi dengan baik. Kemudian menjadi sangat percaya diri dan juga bisa bercerita banyak. Yang tadinya tidak bisa bercerita, sekarang bisa bercerita banyak tentang bagaimana kuliah di luar negeri, bagaimana kemajuan di luar negeri. Dan itu sangat penting sekali dalam konteks sekarang, bahwa untuk menjadikan seorang pemimpin di masa depan, kita harus mempunyai wawasan yang luas. Walaupun dia sebagai pemimpin nasional, kita harus mempunyai wawasan internasional yang luas, karena nanti akan bertemu dengan banyak pemimpin dari negara lain. Apalagi kalau dia bercita-cita menjadi pemimpin global, menjadi CEO di perusahaan terbaik, menjadi direktur eksekutif di lembaga-lembaga internasional. Itu memerlukan pengalaman di luar negeri. Dan sekarang alhamdulillah mahasiswa itu bisa mempunyai kesempatan untuk ke luar negeri dalam usia yang sangat muda. Yang mungkin dulu bagi generasi dulu itu adalah kalau harus S2 atau S3 baru ke luar negeri. Sekarang masih semester 5 dan semester 7 bisa ke luar negeri. Ya, luar biasa sekali. Ya, saya kira itu ya. Jadi yang pertama itu mimpi kami adalah pertama menemukan mahasiswa terbaik dari Indonesia. Kita yakin bahwa di seluruh penjuru Indonesia pasti ada mahasiswa terbaiknya. Itu mimpi kami. Jadi kami ingin menemukan mahasiswa terbaik dari seluruh pelosok Indonesia yang punya kesempatan yang sama untuk mengikuti program ini. Kemudian yang berikutnya adalah mimpi yang lain adalah bagaimana kita menjodohkan mahasiswa pandai tadi mendapatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi yang papan atas. Itu yang mimpi kami. Dan sekarang kita sudah berproses. Saat ini kita mempunyai mitra yang paling tinggi adalah University of College London, nomor 8 dunia, dan kita akan bergerak terus sampai kemudian nomor 1 dunia. Semata-mata untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa terbaik Indonesia belajar di kampus terbaik di dunia dan menunjukkan pada dunia bahwa generasi muda Indonesia itu juga mempunyai kemampuan yang sama dengan mereka, bahkan mungkin di atas rata-rata mereka. Itu mimpinya besar itu. Nah, mungkin para mahasiswa atau calon awardee perlu memahami bahwa memang segmentasi dari program ISMA ini adalah untuk menemukan mereka yang terbaik dan disekolahkan di tempat yang terbaik. Tentu saja ada program lainnya selain program ISMA yang akan menjadi komplementer. Nah, untuk bisa memenangkan persaingan dalam konteks program ISMA ini, mungkin saya perlu menyampaikan background dari program ISMA ini. Pada tahun ini, itu jumlah yang memvisit websitenya ISMA itu 260.000 akun, ya. Tetapi yang bisa registrasi hanya 20.000 dan yang bisa submit hanya 7.501. Dan persyaratan semakin ketat sehingga Anda kalau ingin memenangkan beasiswa ini, tidak ada kata lain, Anda harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan sekarang Anda masih punya waktu. Nanti kemudian kami akan membuka pendaftaran pada bulan Januari sampai Februari. Jadi Anda masih punya waktu untuk berbenah diri. Gunakan kesempatan untuk memperlancar bahasa Inggris. Itu adalah salah satu parameter penting. Kemudian juga berlatih untuk wawancara, dan saya kira juga Anda perlu bagaimana menonjolkan diri Anda, bagaimana bisa menyuarakan potensi Anda pada saat nanti interview. Itu menjadi penting
Karena bagaimanapun Anda harus lolos proses interview, walaupun Anda IPK-nya baik dan juga bahasa Inggrisnya baik, tapi interview harus lolos. Saya menyampaikan pada teman-teman sekalian, pada saat awal kita mendesain ISMA pada tahun 2021, itu kami menerima aplikasi dari perguruan tinggi luar negeri sebanyak 267 pelamar. Nah, kemudian kita melakukan proses seleksi menjadi 73 yang lolos dari 31 negara. Nah, kemudian Anda tahu bahwa untuk menyeleksi 267 itu kami bekerja 24 jam untuk melakukan proses wawancara karena mereka berasal dari 31 negara dan itu dari 4 benua. Nah, kita pada saat itu mulai bekerja pada jam 5 pagi sampai jam 2 malam setiap hari untuk mendapatkan 72 itu. Nah, kalau kemudian kita sekarang yang 2022 ini kami kadang-kala dengan perguruan tinggi Amerika kita mulai jam 5 pagi dan kemudian acara terus dan kemudian sampai jam 12 malam hampir setiap hari, dan bahkan akhir pekan Sabtu Minggu kami juga harus melepas mahasiswa berangkat ke luar negeri, kemudian melakukan diskusi dengan mitra dan lain sebagainya. Jadi kira-kira itu tim yang dari ISMA mendedikasikan diri untuk itu, tetapi kebahagiaan kami adalah bagaimana bisa mengantar para generasi muda terbaik untuk berkesempatan belajar di kampus terbaik dunia. Itulah bagian kami itu. Ya. Menarik sekali ya. Jadi kami kan memulai program ini dari 2021, kira-kira timnya itu terbentuk tahun bulan Februari. Kemudian mulai mendapatkan calonnya itu adalah bulan Mei. Kemudian kita memberangkatkan pertama itu bulan Juli, Agustus ya. Nah, pada saat itu adalah puncak-puncaknya COVID. Nah, di mana kita tahu semua bahwa perjalanan itu tidak mudah untuk melakukan perjalanan satu kota ke kota lain, dan bahkan banyak kantor-kantor yang tutup ya. Di Jakarta terutama tutup berapa lama kan. Nah, teman-teman sekalian, itu pada konteks itu kita pada saat deadline kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan target 1.000 pelamar, 1.000 yang diterima. Karena pada 2 minggu sebelum tutup itu hanya sekitar 500 yang mendaftar. Itu dikarenakan kesulitan untuk mendapatkan akses mencari nilai atau dokumen bahasa Inggris. Karena semua lembaga tes itu tutup. Nah, kemudian kami menemukan satu jalan, yaitu dengan adanya tes, salah satu yang tes yang online, itu kemudian itu bisa mendaftar dan bisa keluar hasilnya 2 hari. Dan itu yang menyelamatkan kami mendapatkan 2.551 pelamar dan 70% itu menggunakan tes yang online tadi. Nah, itu jalan keluarnya. Nah, kemudian ada masalah lagi bahwa ternyata kemudian banyak negara yang bordernya tutup, seperti Jepang, Korea, Malaysia, Taiwan tutup ya, dan Australia bahkan. Nah, itu menjadi tantangan pada kami. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap menyelenggarakan atau tidak, atau menyelenggarakan online atau offline. Nah, kami saat itu mengambil keputusan bahwa program ISMA itu tidak ada artinya kalau itu adalah online. Karena semata-mata program ISMA itu bukan hanya masalah akademik. Yang terbesar itu adalah bagaimana mereka mendapatkan kesempatan untuk berada di suatu tempat yang berbeda dengan selama ini. Bagaimana mereka bisa belajar culture, kemudian mengetahui perkembangan di sana, praktek-praktek baik. Itu yang paling penting, bukan dalam kelas. Kalau di kelas kita bisa belajar di sini. Nah, untuk itulah kami tetap berupaya untuk mengirim, walaupun ada batasan-batasan. Bagi negara yang bordernya masih bisa dibuka dengan persyaratan ketat, maka kami juga melakukan proses kemudian pendampingan, kemudian nanti ada termasuk pembiayaan mengenai karantina, dan bahkan hampir semuanya di karantina. Karantina itu minimal 10 hari. Ya, 10 hari karantina. Jadi semua mahasiswa itu mengalami karantina ya. Dan yang menarik adalah bagian mahasiswa sebelum berangkat itu kena COVID ya. Pada saat mendarat terkena COVID. Pada saat belajar terkena COVID, dan mau pulang terkena COVID juga. Dan bahkan pada saat sudah sampai di Jakarta di Wisma Atlet itu terkena COVID juga. Jadi perjalanan itu luar biasa sekali, berat ya. Tapi kita bersyukur semuanya sehat. Semua sehat. Jadi dari tahun 2021 yang kita kirim sebanyak 955 awardee,
ke 30 negara, semuanya pulang sehat dan selamat. Itu luar biasa bagi kami adalah suatu banggaan dan suatu syukur karena bisa mengirimkan 955 orang ke luar negeri dengan kondisi yang semua orang belum pernah mengalami, tetapi hasilnya semua bahagia. Dan para orang tua, para kampusnya itu luar biasa sekali menyambut kepulangan dari para awardee ini. Dan awardee juga merasa beruntung ya. Jadi kalau pada saat itu kita tidak mengambil putusan untuk luring, hasilnya tentu ISMA tidak akan seperti sekarang. Ya. Jadi itu keputusan yang sulit kita ambil, tapi alhamdulillah itu betul. Ya.